بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ikhwan fillah azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur bertahmid kepada Allah Jalla wa Ala semata yang memberi kesempatan kepada kita untuk kembali bisa berjumpa, bermuwajahah dengan para ikhwah, para asatidzah di Ma'had Dhiyaus Salaf di Masjid Al-Amin ini. Walhamdulillah, semakin ke belakang masjidnya. Karena bukan terbelakang, semakin ke belakang masjidnya. Ada penambahan di bagian timurnya sehingga semakin luas. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwan fillah azakumullah, untuk perjumpaan kita sore dan maghrib nanti, tema yang akan kita angkat ialah menggapai kebahagiaan di tengah ujian dan cobaan. Tema ini mengharuskan kita untuk menjelaskan beberapa hal supaya lebih luas pemahamannya, lebih luas penghayatannya. Jangan sampai dipahami tema ini hanya berlaku bagi fuqara wal masakin, tema khusus untuk orang-orang kiri. Jangan sampai dipahami tema ini hanya untuk orang-orang yang jatuh dalam keterpurukan atau kesempitan atau sedang mengalami kerasnya kehidupan. Tema ini umum untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini, terutama di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Yang akan kita angkat yang pertama adalah bahwasanya ujian cobaan hidup itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, terutama hamba-hamba yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala sebagai seorang muslim, apalagi punya komitmen dan dia buktikan keislamannya betul-betul meningkat
menapaki jalan yang lurus sebagai seorang mukmin, berislam dengan bimbingan sunnah. Allah kasih kemudahan kepada dia untuk itu. Yang kedua yang akan nanti kita angkat di dalam barakallahu fikum, mafhum as-sa'adah, pemahaman yang benar tentang makna dari kalimat kebahagiaan. Perlu diangkat secara khusus dikarenakan yang terlintas dalam benak masing-masing kebanyakan orang, apalagi dikaitkan dengan kata-kata cobaan dan ujian. Bahagia itu ialah ketika dia dikasih anugerah dunia yang melimpah, hartanya banyak, rezekinya banyak, panennya lancar, rezekinya lancar, jadi orang kaya, jadi beruang, seakan-akan hanya itu kebahagiaan. Perlu kita angkat tentang makna kebahagiaan. Ini dua poin penting. Dari sana akan bisa kita jabarkan tema yang akan diangkat pada kesempatan kali ini, menggapai sebuah kebahagiaan di tengah-tengah cobaan dan ujian. Sunatullah pada hamba-hambanya, Allah Jalla wa'ala akan menguji hamba-hambanya dengan beragam ujian, beragam cobaan dalam kehidupannya. Diuji dengan ragam ujian, ragam cobaan. Juga akan menguji mereka berkaitan dengan sisi diniyah mereka. Ujian keimanan, ujian tentang agama mereka, bagaimana komitmen mereka dalam beragama. Ada ujian dunia, urusan dunia, kehidupan dunia. Ada ujian terkait dengan komitmen mereka dalam beragama. Ini sunatullah. Pasti masing-masing hamba-hambanya, terutama yang muslim, akan mendapatkan cobaan dan ujian. Tujuannya adalah tentu untuk seleksi. Siapa di antara hamba-hambanya yang lolos dan lulus ujian sebagai hamba Allah yang semakin meningkat keislamannya, semakin meningkat keimanannya, meningkat ketakwaan dia, semakin lurus kokoh keagamaan dia. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di surat Muhammad ayat yang ke-31, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ila akhir ayat. Dan sungguh-sungguh, ada lam taukid, ada nun taukid, sungguh-sungguh kami akan senantiasa memberikan bala, ujian, cobaan kepada kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum as-sabirin, hingga kami tahu orang-orang yang bermujahadah di antara kalian dan orang-orang yang sabar, yang tabah, yang kokoh di antara kalian. Kalimat walanabluwannakum, penegasan bala dan ujian pasti akan ditimpakan. Penggunaan fi'il mudhari' pada ayat ini, bala yablu, mengandung makna istimrariyah. Balanya, ujiannya akan terus menerus, silih berganti, ditimpakan kepada hamba-hambanya. Tidak cuma sekali. Bala yang ini
Muncul balak berikutnya, ujian yang ini, ujian berikutnya, silih berganti. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Dan itu pasti terjadi. Pasti akan diwujudkan. Tujuannya jelas. Seleksi hamba-hamba Allah. Seleksi keimanan mereka. Hatta na'lamal mujahidina minkum as-sabirin. Hingga kami mengetahui orang-orang yang bermujahadah. Mujahidin dimanakan dengan mujahadah. Mujahadah itu mengerahkan semua kemampuannya, mengerahkan yang dia mampu, kesungguh-sungguhannya untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Namanya mujahadah. Dan siapa pula yang sabar, tabah. Di antara makna sabar, sabat, orang yang tegar, yang kokoh di atas agamanya, bimbingannya, dengan berbagai macam cobaan dan ujian-ujian tadi. Disebutkan dalam beberapa ayat yang lain. Ini poin pentingnya harus sampaikan. Allah Jalla wa'ala barakallahu fikum menguji hamba-hambanya bukan dengan satu jenis cobaan. Tapi Allah Jalla wa'ala menguji mereka dengan dua jenis cobaan dan ujian. Sehingga meliputi semua hamba-hambanya dengan semua kondisi mereka, dengan semua keadaan mereka yang mereka alami selama di dunia ini. Ada ujian hasanat, ada ujian sayyiat, ada ujian khair, bentuk al-khairat, ada bentuk syurur, syarr. Allah tegaskan dalam beberapa ayatnya, wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan senantiasa memberikan bala ujian kepada kalian dengan al-khair. Al-khair kebaikan-kebaikan. Ditafsirkan dengan segala sesuatu yang sesuai dengan dambaan seorang hamba. Ma yulaimuhum wa yunasibuhum wa yasurruhum. Yang menggembirakan mereka, yang menyenangkan mereka. Apapun bentuknya itu. Khair, kebaikan dunia atau yang lainnya. Diuji dengan khairat. Limpahan rezeki, limpahan kenikmatan, harta benda yang cukup, bahkan yang melimpah, dunia yang terbuka, bahkan yang melimpah, kesehatan, dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang mereka pandang khair, kebaikan. Itu ujian dari kami, cobaan dari kami. Ini temanya orang-orang kaya, yang punya kemampuan, yang ada kelapangan rezeki, kelapangan hidup. Kebaikan yang Anda rasakan, kekayaan yang Anda miliki, kelapangan hidup yang kamu rasakan, wahai orang-orang yang mampu, yang kaya, itu ujian dari kami, cobaan dari kami, bala dari kami. Yang kedua, syarr. Kami uji kalian dengan asyarr, kejelekan, keburukan, hal-hal yang tidak mereka inginkan, hal-hal yang mereka pandang buruk bagi mereka. Kesempitan hidup, kerasnya kehidupan, susahnya ekonomi, sakit, himpitan, dan segala macam yang mereka pandang hal-hal yang tidak mereka dambakan, hal-hal yang mereka buruk. Ini pada umumnya yang dianggap oleh kebanyakan kita ujian dan cobaan. Seakan-akan hanya ini. Padahal Allah menyebut yang paling pertama, kecukupan juga merupakan ujian dan cobaan.
Ada yang diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, diuji dengan kekurangan ekonomi, kekurangan rezeki, ekonominya seret, diuji dengan berbagai macam cobaan hidup, himpitan hidup, yang sakit, dianya, keluarganya, anaknya, ekonominya tidak mapan-mapan, dengan berbagai macam kerasnya kehidupan. Itu juga merupakan cobaan dari kami, bala, ujian dari kami. Allah menegaskan fitnatan, itu sebagai fitnah bagi mereka semua. Fitnah secara bahasa dimaknakan dengan ibtila wal ikhtibar, ujian hidup, ujian agama. Kami fitnah mereka dengan kebaikan-kebaikan, kami fitnah mereka dengan kejelekan-kejelekan. Kami uji mereka dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Terfitnah ataukah tidak? Lolos ataukah tidak? Lulus ataukah tidak? Targetnya ialah wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Nanti bertanggungjawaban di yaumul qiyamah. Lulus tidaknya di yaumul hisab, akan dihisab di yaumul qiyamah. Hadza najihun wa hadza rasibun, ini sukses, maka dikatakan dia telah bahagia. Hadza rasibun, gagal, dikatakan dia merana dan menderita. Ini poin kedua yang penting diperhatikan, dan ini yang terpenting terkait dengan tema kita. Ujian dan cobaan di sini bukan ujian kerasnya kehidupan, menggambarkan seakan-akan temanya tema untuk fakir miskin. La, ini tema untuk semua kaum muslimin, apakah dia dalam kecukupan hidup atau sedang mengalami himpitan hidup. Ini ujian kehidupan. Maka yang menjadi pembahasannya adalah bukan terkait bagaimana kita nggak diuji. Nggak mungkin, pasti akan diuji. Kaitannya bukan terkait dengan apa model ujiannya. Itu pasti masing-masing akan Allah takdirkan. Ada yang diuji dengan kekayaan, kelapangan hidup. Ada yang diuji dengan kemiskinan, kesempitan hidup. Anda nggak bisa memilih. Anda hanya menerima takdir. Yang mentakdirkan semua adalah Allah Jalla wa'ala. Anda kaya, Anda lapang, Anda miskin, Anda fakir, Anda sempit, kullun biqadarillah. Allah Jalla wa'ala mentakdirkannya. Anda hanya menjalani hidup. Maka pembahasannya bagaimana Anda mencari kebahagiaan di tengah-tengah ujian tadi. Bagaimana Anda bisa berbahagia dengan ujian kekayaan dan kelapangan hidup. Bagaimana Anda mengambil kebahagiaan ketika diuji dengan berbagai macam kesempitan dan himpitan hidup. Itu yang paling penting. Makanya temanya cari bahagia, jangan cari sengsara. Gitu ya. Karena kita senang bahagia kan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Jangan lupa, ujian kehidupan itu dalam Islam erat kaitan dengan ujian keimanan. Gak semata-mata dunia lepas dari agama, tidak. Ujian hidup itu untuk seleksi keagamaan Anda, keimanan Anda. Di saat yang sama, Anda juga akan diuji terkait dengan keimanan Anda. Ujian keimanan, ujian akidah, ujian manhaj, ujian prinsip. Dikasih ragam fitnah-fitnah, syahwat, syubhat. Juga sama fungsinya untuk seleksi keimanan. Mana yang sadiqun fi imanih, mana yang kadzibun fi imanih, mana yang jujur keimanannya, mana yang dusta keimanannya. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut di bagian awal surat,
Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam firman-Nya Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah orang-orang itu menduga mengira dibiarkan iman wa hum la yuftanun, lalu enggak difitnah, enggak dikasih cobaan, enggak dikasih ujian? Jangan punya anggapan demikian. Allah menegaskan setelah itu, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina, telah lampau, telah berlalu, telah terjadi di masa lalu pada umat-umat sebelum kita, sebelum mereka. Allah mengatakan, dan sungguh yang jujur, dan sungguh Allah tahu siapa di antara mereka yang dusta. Ini ujian berikutnya, ujian keimanan. Di zaman sekarang dibahasakan ujian manhaj, ujian akidah, ujian prinsip, menggunakan bahasa fatanna, walaqad fatanna. Kalau yang tadi menggunakan bahasa waladabluwannakum, itu penegasannya berbeda. Kalau menggunakan bahasa bala, itu seringkali dimaknakan dengan ujian hidup. Kalau fatanna umum, namun lebih dimaknakan pada ujian keimanan. Apalagi sebelumnya disebutkan tentang orang-orang yang mengikrarkan dengan kata-kata amanna, kami telah beriman. Lalu dijelaskan tentang fitnah sebagai ujian mereka. Itu namanya ujian keimanan. Ini lebih khusus lagi. Artinya semakin hamba Allah itu memiliki keislaman, dia masuk Islam, memeluk agama Islam, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, mulai menanjak keislamannya, keimanannya, semakin dia memiliki ilmu, beramal, beribadah, semakin saleh, semakin bertakwa, semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaan dan keilmuannya, maka semakin deras fitnahnya, semakin keras fitnahnya. Semakin diuji dengan ragam fitnah yang semakin besar. Namanya ujian kehidupan. Barakallahu fikum. Sehingga dalam pandangan Islam, orang yang paling keras ujiannya adalah siapa ya, Ikhwan? Para anbiya, thummal amthal fal amthal. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thummal amthal fal amthal. Orang yang paling keras ujian dan cobaannya, ujian kehidupan, ujian keagamaan, itu para anbiya. Lalu yang paling amthal, yang paling amthal. Orang yang paling istimewa, yang paling bagus keislamannya, bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Masing-masing diuji dengan kadar keagamaannya. Barakallahu fikum. Ketika pada agamanya ada salabah, keteguhan dan kokohan, akan diuji dengan setimpal keagamaan dia. Tapi ketika dia pada keagamaan dia ada riqah, kerapuhan, maka dia akan diuji dengan kadar keagamaan. Dan jangan merasa nyaman dengan tanpa ujian. Enak saya nggak ada ujiannya. Hati-hati, jangan-jangan karena rapuhnya iman kita, rapuhnya takwa kita, rapuhnya keagamaan kita, nggak pernah ada ujian sama sekali, enak terus, bahaya itu. Barakallahu fikum, diuji dengan kadar keagamaannya. Juga sama, tujuannya juga tamhis, seleksi, selektif, menseleksi kaum mukminin yang diseleksi tentang sidqun wa kadzib, sidqul iman wa kadzib, apakah jujur keimanannya, tulus keimanannya, ikhlas keimanannya lillahi ta'ala, ataukah ada makar di balik itu,
Ataukah ada permainan di balik itu? Dibahasakan tala'ubat di balik itu. Ataukah ada kemunafikan di balik itu? Nifaq. Ini bahasa yang lebih syar'inya. Apakah ada nifaq di balik itu? Zahirnya menampilkan keimanan, batinnya enggak demikian, namanya nifaq. Akan terbongkar semua ini dengan adanya fitnah demi fitnah, cobaan demi cobaan yang ditimpakan terkait dengan agamanya, akidahnya, manhajiyahnya, akhlakiyahnya, ubudiyahnya, semuanya. Kata-kata fitnah meliputi semua fitnah yang ada. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Barakallahu fikum. Diuji dengan harta, diuji dengan tahta, diuji dengan wanita, diuji dengan anak-anak, diuji dengan kemasyhuran, popularitas, ketenaran, nama baik, pengikut. Diuji dengan berbagai macam syubhat, paham-paham yang menyimpang, syahwat, ragam kefasikan, dosa, kemungkaran. Diuji dengan itu semua. Dan ujiannya semakin lama semakin besar, semakin lama semakin deras, semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin samar, bukan semakin kecil, dan semakin lama semakin banyak memakan korban, sehingga semakin lama semakin menipis orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Mereka lah al-ghuraba minal mu'minin, orang-orang yang asing dari kalangan kaum mukminin. Mereka adalah al-qabiyunal jamr, orang-orang yang menggambara api di akhir zaman nanti yang dipuji Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Hadis yang masyhur di kalangan kita semua thalabul ilm dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga maridainya. Kata beliau SAW, badiru bil a'mali fitana kaqita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Hendaklah kamu semua bergegas, bersegera beramal saleh sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari orang muslim mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan materi dunia yang sedikit. Itu penggambaran fitnah demi fitnah yang akan ditimpakan kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk ujian akidah mereka, ujian manhajiyah mereka. Fitan jamak, banyak fitnahnya. Fitanan itu nakirah, samar fitnahnya tadi. Kayak potongan-potongan malam yang gelap, malam hari gelap. Fitnahnya gelap, susah diidentifikasi. Nggak banyak orang yang tahu. Dan dia sendiri berganti. Sebagaimana potongan-potongan malam. Ada awal malam, ada tengah malam, ada larut malam. Maknanya sering berganti, muncul fitnah. Dalam fitnah berikutnya lagi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang menghempaskan, ada yang nggak ada nilainya, dan pengaruhnya macam-macam. Dan semakin lama semakin dahsyat, semakin gelap. Sebagaimana malam hari, semakin malam semakin larut, semakin mencekam. Semakin sepi, semakin sunyi, semakin senyap. Dan semakin senyap, semakin banyak kejahatan di dalamnya. Banyak makan korban. Orang pagi hari mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Banyak yang berubah, banyak yang menyimpang, banyak yang tersesat, banyak yang bergelimpangan, banyak yang terpelanting dari bimbingan yang benar. Itu fitnahnya. Disaring, terus saring. Banyak yang enggak lolos dan enggak lulus fitnah. Terpelanting dari jalan yang lurus dalam penyimpangan, imma penyimpangan kanan, imma penyimpangan kiri. Allahul musta'an. Dan disebutkan sebab penyimpangannya adalah terkait dengan urusan dunia.
Mereka menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Ini ada benang merah antara ujian hidup dan ujian keagamaan. Barakallahu fikum. Dipahami nggih? Sehingga ujian itu menimpa siapa saja. Anda yang kaya, Anda yang miskin, semua diuji, semua dikasih cobaan. Dan diingatkan terutama yang sudah semakin bagus keislamannya. Semakin Anda ngaji, semakin Anda taklim, semakin Anda belajar agama, semakin Anda amalkan, semakin Anda berilmu, semakin Anda soleh, semakin Anda bertakwa, semakin kokoh agama dan akidah Anda, semakin kuat manhajiyah Anda. Jangan pernah merasa selesai ujiannya. Tidak. Diuji yang lebih berat lagi, lebih berat lagi, lebih kuat lagi untuk seleksi Anda. Ketika jujur, maka akan mendapatkan kadar tingkatan iman yang paling tinggi. Sosok orang istimewa dalam pandangan agama, tentu dengan pahala yang sangat besar. Bagi yang terpelanting, maka dia terperosok dalam jurang penyimpangan. Wallahul musta'an. Ini semuanya sunnatullah pada hamba-hambanya. Tidak mungkin kita lari daripadanya, tidak mungkin mengelak daripadanya. Maka yang dibahas adalah bagaimana caranya kita bisa menggapai kebahagiaan di tengah-tengah ujian dan cobaan yang beragam tadi. Barakallahu fikum. Ini temanya sampai isyain. Iya. Tidak maksudnya sore iya, maghrib juga iya. Dengan tema yang sama. Dan saya isya nanti temanya, Masya Allah. Tapi kita sore toin. Wah, kalau gitu bagi-bagilah ya pembahasannya ya. Khair insya Allah. Pembahasan yang berikutnya sebagai mukadimah saja, nanti dilengkapi pada maghrib. Gak apa ya? Kan tidak harus jam setengah kan talim itu. Tidak harus kata. Oh tidak harus. Nah. Ini sudah berapa menit tadi? Sudah berapa lama tuh? Talimnya. Oh 23, berarti kurang 10 menit lagi. Tak kasih mukadimah ya. Yang berikutnya lagi adalah terkait dengan masalah kebahagiaan. Temanya menggapai kebahagiaan di tengah-tengah ujian dan cobaan. Hal penting yang harus kita pahami dan kita sadari, harus kita praktekkan. Yang namanya sa'adah, kebahagiaan, itu tolak ukurnya, barometer, itu sa'adah hakikiyah. Jangan menggunakan barometernya Bani Adam. Itu semu kebanyakannya, tidak hakiki. Kebanyakan orang menduga itu kebahagiaan, padahal tidak. Ini poin pertama. Tolak ukurnya adalah syar'i. Menggapai kebahagiaan dengan makna secara syariat. Dan itu bahagia yang sesungguhnya. Bahagia dalam kalbu kita, batin kita, lahiriah kita. Bahagia pada duniawiyah kita. Dan terutama diniyah kita dan ukhrawiyah kita. Hakiki bukan semu. Ini penting. Dikarenakan kalau kita melihat fenomena Bani Adam secara umum, muslimin juga demikian. Ketika Anda lontarkan tengah-tengah mereka kebahagiaan, kata-kata bahagia, mayoritasnya langsung berkelebat dalam benak mereka hal-hal yang berbau duniawi materi. Gitu ya. Duniawi materi. Dalam benak kebanyakan mereka, orang bahagia kalau duitnya banyak. Orang bahagia kalau rezekinya lancar. Orang bahagia ketika kehidupan dia kecukupan. Sandang pangan papanya cukup, bahkan berlebih. Bahagia dia. Rumahnya, Masya Allah. Apalagi
Yang dipandang kendaraannya, masya Allah. Apalagi pakaiannya, makanannya, masya Allah. Duitnya, masya Allah. Apalagi dia juragan karet, masya Allah. Juragan sawit, tuan takur, tuan tanah, masya Allah. Gitu ya. Bayangannya, ini seneng nih. Ini orang bahagia, dia sukses dia. Nah, sukses dia ini. Nah gitu banyak orang ikhwan. Memandang orang lain dari sepekan ini pakainya itu aja. Kok nggak licin-licin amat, banyak lusuh-lusuhnya. Kayaknya cuci pakai lagi, cuci pakai lagi. Kayaknya nggak pernah kesentuh setrikaan ini. Kasihan dia. Ada bahasa kasihan dia ini. Kayaknya ini orang keras sekali kehidupannya dia rasakan. Nggak pernah merasakan kenikmatan hidup. Kasihan dia. Ya Allah kurus kering. Kalau kurus diet bagus. Ya Allah kurus kering. Kayaknya kurang makan dia, kurang minum dia, kurang gizi dia. Kasihan dia. Semua yang babnya demikian dikasih kata-kata kasihan dia. Ya Allah yang lainnya udah naik motor, jalan kaki. Padahal di ujung sana rumah, di perumahan ujung sana itu. Berapa kilo itu? Berapa kilo? Berapa kilo ya? Kasihan dia. Ya Allah yang lain kalau kehujanan pakai payung, dia pakai jas hujan. Maha jas hujan dong. Enggak, fungsinya banyak untuk ketika motoran jas hujan, ke masjid dia pakai jas hujan yang sama. Kasihan dia. Itu di benaknya banyak orang. Hal-hal yang terkait dengan kemiskinan, kefakiran, himpitan hidup, sempitnya kehidupan, kurang mapan, sandangan pangan papanya, dianggap menderita, merana, gak bahagia. Ini orang gak sukses sih, kasihan dia. Perlu dikasihani. Itu kebanyakan tolak ukur bahagia dalam pandangan banyak orang. Materi. Wah, inilah sukses ini. Ini jadi tokoh masyarakat, ini jadi pejabat sudah ini. Sukses dia. Yang ini kekayaannya, yang ini jabatannya. Barakallahu fikum. Dapat dua-duanya lagi. Ya jabatan, ya kekayaan. Wah, jos ini. Sukses dia sudah ini. Sekere. Enggak ada yang kenal siapa dia. Jabatan tidak, nama baik juga tidak, dunia tidak, kere iya, miskin iya. Nah, ini kasihan ini, bro, enggak sukses. Itu kebanyakannya. Kalau ukurnya duniawi materi. Ini saja sudah harus diperbaiki cara pandangnya. Ini pandangan orang-orang awam, bukan pandangan syariat. Ini pandangan ahlu dunia, bukan pandangan ahlu din. Yang lebih mengerikan lagi, tidak jarang dari kalangan Bani Adam ini, bahkan dari kalangan kaum muslimin, ketika diuji dengan berbagai macam ragam ujian yang ada, mereka memaknakan kebahagiaan ketika dia bisa bebas melampiaskan apa yang dia inginkan, memperturutkan syahwatnya, hawa nafsunya, bagi yang mampu. Tidak peduli halal ataukah haram, perkara yang mubah ataukah syar'i, dia pergunakan kelapangan hidupnya untuk hura-hura, perkara kemaksiatan dan yang lain-lainnya. Banyak itu. Banyak. Banyak dengan berbagai macam dosa yang ada. Kebanyakannya ya wanita. Bukan ta'adud loh ya, ini ta'adud bagus. Ini main perempuan serong. Na'udzubillah. Perempuan, miras, hura-hura, segala macamnya. Merasa punya fulus, punya duit, semaunya dia sendiri. Dia mengatakan, kapan lagi kita happy, kita cari kebahagiaan, kita senang-senang. Itu bahasa mereka demikian, pelesir sana, sini, segala macamnya. Dinikmati betul dunianya, kata yang bablas, tidak memandang syar'i atau ketidaknya. Namanya mencari kebahagiaan dia. Sebagiannya lagi juga sama.
melampiaskan apa yang diinginkan, mencari kebahagiaan dengan menerjang keharuman-keharuman agama dalam rangka untuk melepaskan himpitan hidup, melepaskan kepenatan, melepaskan hidup yang menghimpit, menghilangkan stres, depresi dia dengan cara-cara yang melanggar syariat. Ada apa enggak ada? Sama di luaran sana banyak. Miskin, jatuh lagi maishanya, kehidupan perekonomiannya, bangkrut lagi, jatuh dalam miras, jatuh dalam seperti itu, akhirnya dia lompat pagar, gabung dengan orang jahat dan segala macamnya, melepaskan himpitan, mencari kebahagiaan, kata mereka, dengan cara-cara yang melanggar syariat. Itu kebinasaan, itu kenistaan, bukan kebahagiaan, semu, bahkan menghancurkan. Kaum muslimin tidak dibimbing dengan yang seperti ini. Mereka dibimbing untuk betul-betul mencari dan menggapai kebahagiaan yang hakiki di tengah-tengah cobaan hidup yang menimpa mereka. Barakallahu fikum. Rinciannya akan dikaji insyaallah taala ba'dal maghrib nanti sampai selesai. Barakallahu fikum. Dikasih ruang, nanti kalau enggak nanti enggak ada ruangannya nanti. Barakallahu fikum. Cukup sekian insyaallah ya. Mukadimahnya dipahami dengan baik. Nanti kita buka pintu tema ini ba'dal maghrib nanti insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fikum.